Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Apri Aulia Kusuma Anggorojati dari kelas 4D, jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berhasil berdiri setelah menggulingkan kekuasaan sebelumnya, yaitu kekuasaan Bani Umayyah yang pada saat itu dipimpin oleh Marwan bin Muhammad. Dinasti Abbasiyah sendiri berdiri cukup lama, yaitu sekitar 500 tahun, sejak tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Nah, dengan periode yang cukup lama, dinasti Abbasiyah ini telah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Nama Bani Abbasiyah sendiri adalah hasil dari diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Pengambilan nama ini merupakan sebuah bentuk penghormatan dari anak dan cucunya yang berhasil membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Penggagas pertama dari pendirian dinasti Abbasiyah ini berawal dari Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Ia terkenal dengan loyalitas dan sifatnya yang bersahabat kepada Bani Umayyah. Pada saat itu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberikan kepada Ali bin Abdullah tadi sebuah wilayah bernama Negeri Hamimah di Syam. Nah, dari Negeri Hamimah itu muncul sebuah golongan bernama Hashimiyah yang dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang merupakan putranya dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, pada saat itu Bani Umayyah sama sekali tidak membayangkan bahwa di negeri Hamimah tersebut sedang tumbuh kekuatan yang berusaha menumbangkan dan memindahkan sistem pemerintahan dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Hal ini juga didasari oleh beberapa faktor, yaitu faktor pertama adalah adanya anjuran atau pendapat tentang anjuran bahwa sebaiknya posisi khalifah itu diserahkan kepada Rasul atau kepada keturunannya. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan terhadap hasil kepemimpinan dari pemerintahan Bani Umayyah yang pada saat itu banyak terjadi kekacauan, seperti penindasan kepada pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kepada Bani Hashim. Lalu juga terjadi penindasan kepada masyarakat dari golongan non-Arab. Khalifah pertama sekaligus pendiri dari dinasti Abbasiyah ini yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Ia diberikan gelar As-Saffah yang artinya penumpah darah. Dinasti yang berlangsung selama 5 abad ini, yang dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi, dianggap sebagai kemenangan yang dari Bani Hashim. Nah, sebelum Bani Abbasiyah ini berdiri, terdapat 3 poros utama yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan, yaitu berada di kota Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Nah, Abbasiyah sendiri berdiri dari hasil sebuah propaganda revolusioner. Propaganda yang telah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu
dilaksanakan dengan sangat rahasia. Rencana-rencana yang telah disusun dijalankan secara rahasia tanpa melibatkan pasukan perang, dan mereka mendakwahkan gerakan tersebut sembari berdagang dan mengunjungi tempat-tempat yang jauh. Nah, lalu yang kedua juga ini menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan dari pengikut Abu Muslim al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah sendiri. Nah, sebelumnya Khalifah terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad, telah berusaha untuk mencegah adanya gerakan pemberontakan untuk mendirikan Bani Abbasiyah ini, yang dipimpin oleh Imam Ibrahim, dan berhasil ditangkap, dipenjarakan, dan dieksekusi oleh Khalifah Marwan. Tetapi sebelum berhasil dieksekusi, Imam Ibrahim telah mewasiatkan kepada saudaranya, yaitu Abul Abbas, agar menggantikan posisinya dan terus menjalankan rencananya agar berdiri dinasti Abbasiyah. Hingga akhirnya satu persatu pemimpin Bani Umayyah berhasil dikalahkan, hingga terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad yang telah melarikan diri ke dataran Sungai Zab. Hingga akhirnya Khalifah Marwan terbunuh pada tahun 750 Masehi. Dengan demikian tumbanglah kekuasaan dinasti Umayyah dan sekaligus berdirinya kekuasaan dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah dengan pusat pemerintahannya di kota Kufah. Pada sistem pemerintahan Bani Abbasiyah, kekhalifahan Bani Abbasiyah ini juga banyak bertumpu kepada sistem-sistem pemerintahan yang pernah diterapkan oleh bangsa muslim maupun non-muslim sebelumnya. Peletak dasar pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah pertama itu oleh khalifah pertamanya sendiri, yaitu Abul Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pembangun kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini terbagi menjadi 4 periodisasi. Nah, pada periode pertama, yaitu yang berlangsung pada tahun 750 Masehi hingga 847 Masehi. Pada periode pertama ini berlangsung sekitar 97 tahun dengan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Pada periode ini sering disebut sebagai periode emas Daulah Abbasiyah, sekaligus periode puncak keemasan peradaban Islam di dunia. Lalu selanjutnya di periode kedua yang berlangsung sejak tahun 847 hingga 946 Masehi. Periode ini berlangsung sekitar 99 tahun dengan 13 orang khalifah yang memimpinnya. Periode ini banyak dikatakan sebagai titik awal kelemahan dinasti Abbasiyah, dikarenakan banyaknya daerah-daerah kecil yang berusaha memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah, dan hal ini tidak diselesaikan dengan baik oleh para khalifah yang memimpin pada saat itu. Selanjutnya di periode ketiga, masa pemerintahan Abbasiyah yang berlangsung dari tahun 946 hingga 1094 Masehi, yang berlangsung sekitar 148 tahun dengan 5 orang khalifah yang memimpin. Pada masa ini kekuasaan dipegang oleh Bani Buwayhi yang merupakan penganut aliran Syiah dan berhasil bergabung ke dinasti
Abbasiyah setelah kekuatannya bertambah besar. Nah, lalu di periode keempat masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada tahun 1094 hingga 1258 Masehi. Periode ini berlangsung selama 164 tahun dan dipimpin oleh 10 orang khalifah. Pada periode ini Abbasiyah berada di bawah kendali Bani Saljuk yang berasal dari Turki. Lalu dari 4 periode ini, dinasti Abbasiyah telah memiliki 37 orang khalifah yang telah banyak melahirkan prestasi dan membangun peradaban yang maju. Lalu selanjutnya ada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini juga merupakan masa kejayaan umat Islam di dunia sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Nah, kejayaan ini mencakup di berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, peradaban, teknologi, dan kesejahteraan sosialnya. Masa kejayaan Abbasiyah ini berada pada kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid di tahun 786 hingga 809 Masehi dan putranya Khalifah al-Ma'mun di tahun 813 hingga 833 Masehi. Pada dinasti Abbasiyah ini berusaha meningkatkan kemajuan di berbagai sektornya, seperti di sektor militer, perdagangan, industri, dan pertaniannya. Sistem militer pada dinasti Abbasiyah terorganisir dengan baik, berdisiplin, dengan pelatihan dan pengajaran yang secara terstruktur. Lalu di bidang industri dan perdagangan, dinasti Abbasiyah sendiri membangun pusat-pusat industri di beberapa kota seperti di Basrah, Kufah, dan Damaskus. Juga lalu di bidang pengetahuan, dinasti Abbasiyah yang berkembang dengan pesat hingga ke seluruh dunia, dan kota dinasti Abbasiyah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Berbagai ilmu pengetahuan berkembang pada masa dinasti Abbasiyah seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu matematika, dan ilmu bahasa. Seperti pada ilmu tafsir, ulama yang terkenal pada saat itu adalah Ibnu Jarir at-Tabari dengan menghasilkan karya berjudul Tafsir at-Tabari. Lalu pada masa ini juga merupakan masa awal dari kodifikasi hadis, yaitu pembukuan hadis-hadis oleh para ulama. Nah, kitab-kitab yang berhasil dilahirkan oleh para ulama yaitu ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab hadis oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Lalu ada ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu bahasa. Nah, yang dimaksud dengan ilmu bahasa yaitu adalah ilmu sorof, ilmu ma'an, ilmu bayan yang dikembangkan pada masa itu. Selain pada ilmu-ilmu agama, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini juga berada di ilmu umum seperti ilmu filsafat, kedokteran, fisika, matematika, astronomi, sejarah, dan geografi. Selanjutnya kita beralih ke
Sebab-sebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal sendiri, yaitu disebabkan oleh sifat hidup mewah, boros, suka foya-foya yang dilakukan para penguasanya. Karena kemajuan dan kejayaan pada dinasti Abbasiyah pada periode pertama membuat para penguasa di periode pertama hidup mewah dan bahkan cenderung terlalu foya-foya, hingga pada periode selanjutnya pun mengalami sifat yang tidak jauh berbeda dari masa yang awal. Lalu yang kedua, adanya perebutan kekuasaan antar keluarga Abbasiyah. Perebutan ini dimulai sejak masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dengan Al-Amin setelah Al-Mutawakkil wafat. Lalu yang ketiga, adanya konflik agama, yaitu adanya pengikut Muawiyah, Syiah, Khawarij yang sering bertentangan dan akhirnya berkonflik untuk merebutkan pengaruh kekuasaan pada masa Abbasiyah. Sedangkan faktor eksternalnya adanya pemberontakan. Banyak wilayah-wilayah kecil yang tidak dapat dijangkau oleh khalifah yang berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Sedangkan para gubernur yang menjabat di daerah itu tidak mampu menangani pemberontakan itu dengan baik, hingga kekuasaan Bani Abbasiyah pun menurun. Lalu yang kedua, adanya dominasi bangsa Turki. Pada abad ke-9, kekuatan militer Bani Abbasiyah menurun dan akhirnya sebagai gantinya Bani Abbasiyah pun bekerja sama dengan bangsa Turki, memperkerjakan orang profesional dalam bidang militer dari bangsa Turki, yang mengakibatkan orang-orang Turki ini mempunyai pengaruh di bidang militer hingga akhirnya mendominasi kekuasaan Abbasiyah pada masa itu. Lalu yang ketiga, adanya dominasi bangsa Persia. Di awal pemerintahan bangsa Abbasiyah, keturunan bangsa Persia ini banyak bekerja sama untuk mengelola pemerintahan bersama Bani Abbasiyah. Lalu selanjutnya yaitu adalah sebab-sebab kehancuran dinasti Abbasiyah. Lagi di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Di internalnya yaitu adanya lemahnya semangat patriotisme dan nasionalis kepada negara, hingga semangat berjihad para masyarakat di dinasti Abbasiyah itu menurun. Lalu hilangnya sifat amanah dan tidak percaya pada kekuatan diri sendiri. Juga fanatisme terhadap mazhab dan persaingan untuk merebutkan kekuasaan antara beberapa golongan, dan juga merosotnya ekonomi hingga menyebabkan banyaknya biaya yang tidak teratur. Lalu di faktor eksternalnya adanya disintegrasi dalam hal kebijakan yang lebih mengutamakan peradaban dan kebudayaan daripada urusan politik. Lalu adanya perang salib yang berlangsung lama dan beberapa periode menelan banyak korban hingga berpengaruh pada kekuasaan Bani Abbasiyah. Lalu adanya serangan dari bangsa Mongol yang saat itu dipimpin oleh Hulagu Khan, panglima tentara Mongol yang membenci Islam karena telah dipengaruhi oleh beberapa ajaran
beberapa paham Buddha, Kristen, dan sebagainya. Serangan bangsa Mongol tadi yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi tidak hanya menghancurkan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah, tetapi juga menghancurkan peradaban Islam yang telah dibangun dan berkembang dengan pesat. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan dinasti Abbasiyah oleh serangan bangsa Mongol di tahun 1258 Masehi. Kejayaan dinasti Abbasiyah telah berakhir dan kini hanya menjadi kenangan manis bagi kita umat muslim di masa sekarang. Hendaknya kejayaan Islam dibangun pada masa Abbasiyah ini menjadi semangat kita untuk terus belajar, untuk terus berusaha meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.